Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Selamat memasuki awal pekan di bulan Oktober 2022. Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Edisi hari ini Senin 3 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Akibat tersambar petir, tangki berisi solar milik PT TBS Ciwandan Cilegon terbakar. Partisipasi santri dan pesantren dalam pemberantasan korupsi menjadi tema roadshow bus KPK di Pesantren Al-Mubarok, Kota Serang. Sebanyak 1.145 pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K yang lolos seleksi menerima SK dari Bupati Serang. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Akibat tersambar petir, sebuah tangki berisi BBM jenis solar milik PT Taruna Bina Sejahtera di Ciwandan, Kota Cilegon terbakar. Peristiwa tersebut terjadi pada saat hujan disertai petir yang mengguyur wilayah Ciwandan pada hari Sabtu malam lalu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Polres Cilegon sempat menutup akses jalan Cilegon Anyer. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Kebakaran satu tangki di stasiun pengisian tangki milik PT Taruna Bina Sarana di sebelah Pelindo 2 Ciwandan, tepatnya di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober 2022. Informasi sementara yang dihimpun di lokasi kejadian, tangki yang terbakar itu berisi bahan bakar jenis solar. Peristiwa kebakaran ini dikabarkan terjadi akibat salah satu tangki tersambar petir. Kejadiannya terjadi sekitar jam 23.30 waktu Indonesia Barat saat kondisi hujan disertai petir dan hingga Minggu dini hari 2 Oktober 2022 jam 1.30 dini hari api belum bisa dipadamkan. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang akan melintas dari arah Cilegon ke Anyor ataupun sebaliknya agar mengurungkan niatnya. Penyekatan juga dilakukan mulai dari pertigaan Jalan Lingkar Selatan agar yang dari Cilegon tidak melintas, demikian juga dari arah sebaliknya. Kapolres Cilegon juga meminta kepada warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi agar segera mengosongkan tempat tinggalnya sementara waktu dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihak kepolisian juga belum bisa memastikan apa penyebab kebakaran tersebut, namun pihak kepolisian masih terus melakukan koordinasi dengan pihak lainnya. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sebanyak 1.145 tenaga pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K yang lolos seleksi mendapat SK dari Bupati Serang. SK tersebut dibagikan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama dibagikan 537 SK yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Serang. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Sebanyak 1.145 P3K menerima surat keputusan atau SK dari Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Pembagian dilakukan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang di Ciruas beberapa hari yang lalu. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Serang Hamimi mengatakan, pembagian SK sesi pertama sudah dibagikan sebanyak 537 SK kepada P3K. Saat ini penerima 1.145 SK hasil seleksi tahun 2021 dari data P3K 1.682 orang. Pihaknya bersama P3K sepakat menerbitkan SK meskipun belum menerima gaji dikarenakan anggarannya baru ada di tahun 2023 mendatang. Penantian selama setahun setelah dinyatakan lulus P3K berharap secepatnya menerima SK dari Bupati Serang, apalagi Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan efisiensi anggaran.
Diharapkan dengan menerima SK tersebut, masa depan P3K di Kabupaten Serang semakin jelas dan berharap ke depan bisa diangkat menjadi CPNS. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, partisipasi santri dan pesantren dalam pemberantasan korupsi menjadi tema dalam roadshow KPK di Pesantren Al-Mubarok, Kota Serang. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan kegiatan roadshow KPK di Provinsi Banten ini merupakan upaya bersama untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Laporan selengkapnya, Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyatakan pendidikan anti korupsi dapat menumbuhkan generasi berkualitas. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dalam sambutannya pada rangkaian roadshow BUS KPK 2022 membangun santri berintegritas di Pesantren Al-Mubarok Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Sabtu 1 Oktober 2022. Kegiatan tersebut mengusung tema partisipasi santri dan pesantren dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Al-Muktabar berharap pendidikan anti korupsi kepada para santri diharapkan mampu menumbuhkan generasi muda anti korupsi dalam rangka lanjutan tongkat estafet kepemimpinan. Menurutnya, dengan tertanam sikap anti korupsi sejak dini, memberikan sebuah harapan generasi penerus dapat menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Al-Muktabar juga menyebutkan, kegiatan roadshow BUS KPK tahun 2022 di wilayah Provinsi Banten ini merupakan upaya bersama untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron berharap dengan ditanamkan sikap anti korupsi kepada anak-anak sejak dini dapat membentuk generasi muda yang berintegritas. Dirinya menyampaikan, jika terwujudnya Indonesia bebas dari korupsi, maka masyarakat akan merasakan dan harapan ke depannya untuk memiliki peluang yang sama dengan siapapun dalam mendapat kesejahteraan maupun pendidikan. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.